menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan itu juga terdapat dua teknik, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Tahap analisis data ini dilakukan tentu ketika kita sudah memperoleh data, sehingga analisis data dilakukan setelah tahap pengumpulan data. Bagaimana tahap pengumpulan data itu bergantung desain penelitian yang kita buat, apakah kualitatif atau kuantitatif. Setelah data yang kita peroleh, kita kumpulkan, maka kemudian data itu akan kita analisis. Dalam materi ini kita fokus pada bagaimana cara menganalisis data kuantitatif. Jenis-jenis teknik kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Statistik ini tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau yang lebih dikenal generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi. Statistik ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan suatu kesimpulan. Sehingga kalau biasanya kuantitatif itu adalah bersifat ramalan atau melakukan uji hipotesis, tetapi kalau deskriptif itu tidak keduanya. Penggunaannya itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Sehingga ini adalah ini adalah analisis statistik yang bisa saya katakan ini adalah dasar. Penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, okif, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram lainnya. Dan perhitungannya pun masih sangat sederhana, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dan perhitungan ukuran penyebaran, standar deviasi, varians, range, deviasi kuartil, dan sebagainya. Sehingga penggunaan statistik deskriptif ini merupakan belum terlalu banyak perhitungan yang komplit dan ini masih sederhana sekali. Selanjutnya adalah statistik inferensial. Ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya untuk statistik inferensial digunakan untuk pengambilan pada sampel tertentu dari suatu populasi yang jumlahnya banyak. Hasil analisis terhadap sampel tersebut kemudian digeneralisasikan terhadap populasi. Jenis-jenisnya adalah analisis korelasional dan analisis komparasi. Analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi ke dalam dua bagian, yaitu variabel bebas
dan variabel terikat. Variabel bebas atau biasa disebut dengan independent variable adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Tentu sudah banyak sekali contoh variabel bebas dan variabel terikat. Intinya adalah variabel bebas itu ya bebas tanpa ada ikatan dengan variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat itu adalah yang mengikat atau terpengaruh oleh variabel yang lain. Contohnya adalah hubungan tingkat kecemasan dengan hasil belajar matematika. Dalam hal ini ada variabel tingkat kecemasan dan juga variabel hasil belajar. Kita perlu tahu mana variabel terikat, mana variabel yang bebas. Perlu kita pertanyakan, apakah tingkat kecemasan ini bergantung pada hasil belajar atau hasil belajar itu bergantung pada tingkat kecemasan? Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan itu digunakan untuk menentukan mana yang variabel terikat, mana variabel bebas. Selanjutnya, hubungan kemampuan pemahaman dengan kemampuan penyelesaian masalah matematis. Apakah kemampuan pemahaman itu bergantung pada kemampuan penyelesaian masalah matematis? Atau sebaliknya, kemampuan penyelesaian masalah matematis bergantung dari kemampuan pemahaman. Yang ketiga, hubungan minat dengan motivasi belajar matematis. Apakah minat itu mempengaruhi motivasi? Atau artinya motivasi itu terikat dengan minat? Yang selanjutnya adalah kita berbicara mengenai teknik analisis statistik. Pada dasarnya, terdapat dua jenis analisis statistik, yaitu parametrik dan non-parametrik. Penggunaannya jelas tergantung pada jenis skala data. Adapun jenis-jenis data itu adalah data nominal, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Contohnya jenis kelamin, daerah, pekerjaan orang tua, hobi, dan sebagainya. Kemudian data ordinal, yaitu data kualitatif yang memiliki jenjang seperti tingkat pendidikan, karena ada S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, jabatan, ada staf, ada kepala bagian, ada manajer, ada direktur, dan sebagainya. Pangkat, ada ranking kelas, dan seterusnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, data interval atau rasio, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka atau dapat diangkakan. Contoh penghasilan, itu ada angkanya. Prestasi belajar, itu ada nilainya. Tinggi badan, tingkat kecerdasan, dan seterusnya. Analisis komparasi itu bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Nah, biasanya ini adalah kalau di pendidikan matematika ada kelas kontrol, ada kelas satunya. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Dalam tabel ini kita bisa lihat bahwa ada berbagai jenis analisis korelasional. Dilihat dari skala datanya.
skala data ada nominal, ordinal, dan interval yang tadi. Dan di sini adalah variabelnya bebas. Sedangkan di kolom itu adalah variabelnya terikat. Skala datanya sama, ada nominal, ordinal, dan interval. Pada variabel independen bebas, datanya adalah nominal, sedangkan di sini nominal juga, maka jenis analisisnya adalah koefisiensi dan kontingensi. Sedangkan ketika nominal dan interval itu adalah korelasi serial, regresi dengan variabel dummy. Ketika variabel bebas skalanya adalah ordinal, kemudian variabel terikatnya skalanya ordinal, maka ada rank Spearman atau tau kendal. Kemudian ketika variabel bebasnya interval dan variabel terikatnya nominal, maka ada analisis diskriminat. Sedangkan ketika keduanya interval, maka ada korelasi produk momen, korelasi parsial, korelasi semi parsial, dan analisis regresi. Contohnya, ada perbedaan kemampuan matematis siswa dengan penggunaan model pembelajaran A dan model pembelajaran B. Jelas penggunaan model pembelajaran A itu di kelas yang berbeda dengan model pembelajaran B. Jadi minimal ada 2 kelas di sana. Kemampuan matematis siswa itu biasanya digolongkan dari rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang kedua, perbedaan minat terhadap profesi guru matematika ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua. Minat ini berarti ada bisa dari rendah, sedang, tinggi terhadap profesi guru berarti ya. Kemudian ditinjau dari ekonomi sosial, berarti status sosial ekonomi mungkin dari penghasilan sekian sampai sekian, itu kategorinya rendah, sekian, sedang, dan sebagainya. Atau miskin, menengah, kaya, dan seterusnya. Analisis statistik ditinjau dari bentuk parameternya, yaitu adalah ada statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah analisis statistik yang pengujiannya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi parameter atau populasinya, seperti data skala interval dan berdistribusi normal. Sedangkan non-parametrik adalah analisis statistik yang tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan apakah saya harus menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik, itu perlu tinjauan lebih dalam, lebih jauh mengenai syarat-syarat mana yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya dilihat dari kelompok. Jumlah kelompok, 2 kelompok. Di sini ada independen dan korelasi. Variabel yang diuji adalah nominal, ordinal, dan interval. Ketika kelompoknya ada dua kelompok independen, kemudian variabel yang diuji adalah nominal, maka kita menggunakan Chi kuadrat dan juga Kolmogorov-Smirnov. Kalau ordinal berarti kita menggunakan Mann-Whitney U. Kemudian ada Kolmogorov-Smirnov dan Chi kuadrat. Kemudian interval itu adalah ada uji T dari Spirit dan Paul. Kemudian di korelasi adalah ada
Wilcoxon dan McNamara, dan juga Sentes. Itu adalah di ordinal. Dan selengkapnya ada di tabel seperti ini. Sehingga ketika kita salah menentukan keterkaitan seperti ini, maka tentu hasil uji data yang kita lakukan itu menjadi kurang bermakna, artinya menjadi salah. Ketika salah hasil analisisnya, maka bagaimana kita menyimpulkan data, bagaimana kita membuat keputusan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak, bagaimana cara kita mengeneralisasi suatu data yang diperoleh itu menjadi tidak benar. Oleh karena itu, untuk menganalisis data perlu terlebih dahulu desain penelitian yang kita pakai itu seperti apa. Dan nanti kelanjutannya adalah bagaimana kita menentukan atau memilih teknik analisis data yang diperlukan. Syarat-syarat penggunaan statistik parametrik ada 7. Yang pertama adalah sampel secara acak atau diambil secara random dari suatu populasi. Kemudian data berskala interval atau data yang bersifat kuantitatif. Data berdistribusi normal, artinya data yang diperoleh memiliki distribusi seperti distribusi normal atau pengujiannya dapat dilakukan menggunakan K kuadrat, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, skewness, kurtosis, atau yang lain. Kemudian ada hubungan yang linier antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Linier itu lurus, bukan kuadratik atau kubik. Pengujiannya menggunakan uji F atau biasa lack of fit test atau juga uji polinomial. Yang kelima, tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya varians error yang dihasilkan dari sebuah persamaan regresi tersebut harus bersifat homogen atau sama untuk setiap nilai X. Pengujian yang biasanya dipakai adalah Fak test, Glaser test, Bartlett test, Rose-Bellman, dan Goldfield and Quine. Yang keenam adalah tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas. Artinya tidak terjadi korelasi yang terlalu tinggi antar variabel bebas. Yang ketujuh adalah tidak terjadi autokorelasi. Artinya error yang terjadi murni berasal dari garis regresi. Yang kedelapan, ini biasanya adalah yang sering terlupakan, ada homogenitas varians. Artinya adalah varians antar kelompok satu dengan kelompok yang lain harus bersifat homogen, sama. Jadi perlu ada uji homogenitas. Yang kesembilan adalah ada homogenitas regresi. Artinya koefisien atau garis regresi antar kelompok harus bersifat sama. Persyaratan dalam penggunaan teknik analisis parametrik di sini adalah kita bisa membagi menjadi dua tabel seperti ini, dua kolom. Ada jenis alat analisisnya, kemudian persyaratan nomornya. Jadi untuk uji T dan ANAVA itu persyaratannya adalah nomor 1, 2, 3, dan 8 tadi. Untuk analisis covariance, ANACOVA, itu adalah 1, 2, 3, 8, dan 9. Nah, kemudian untuk korelasi dan
regresi linear sederhana itu sebetulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi untuk data yang bersifat time series ditambah dengan syarat nomor 7. Seperti korelasi dan regresi linear ganda juga, itu ketika datanya bersifat time series ditambah syarat nomor